Kita tidak dihidupkan untuk mencari harta. Kita tidak dihidupkan semata untuk mengurus keluarga. Kita tidak dihidupkan untuk mengejar jabatan dan tahta. Namun kita dihidupkan untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang paling beruntung di permukaan bumi adalah manusia yang paling pandai menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah, Allah tidak akan melihat kekayaan manusia, sebagaimana Allah tidak akan melihat bentuk dan rupa, sebagaimana Allah tidak melihat tingginya jabatan dan kekuasaan. Semua itu tidak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk membedakan kualitas seorang hamba, Allah akan melihat bagaimana dia menghambakan dirinya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka untuk mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, semua kita sedang berlomba kepadanya. Untuk mendapatkan tempat terbaik, menjadi hamba yang terbaik, semua kita diberikan kesempatan yang sama. Inilah Allah dan keadilannya. Inilah syariat Allah dan keadilannya. Di mana posisi seorang hamba di hadapan Allah tidak ditentukan oleh harta, tidak ditentukan oleh nasab, tidak ditentukan oleh kekuasaan, akan tetapi ditentukan oleh bagaimana dia sendiri mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya semua kita hafal firman Allah yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah hidupkan kita di pagi hari ini untuk itu, untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hambakanlah diri kita kepada Allah. Setiap Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Karena besok belum tentu kita hidup. Mungkin iya. Maka seorang mukmin disibukkan dengan apa yang sekarang sedang dia hadapi. Sekarang apa yang sedang dia jalani. Adapun hari esok dia serahkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Seandainya dia hidup, maka dia akan melakukan seperti apa yang dia lakukan pada hari ini, kalau bisa dia tingkatkan. Maka orang muslim tidak disibukkan oleh berfikir bagaimana besok. Walau dia memiliki cita-cita, walau dia memiliki keinginan untuk hari esok, tapi tidak disibukkan oleh itu. Apalagi mengkhawatirkannya. Mengkhawatirkan hari esok, terdapat di dalamnya kelemahan iman. Pertama, hari esok belum tentu kita hidup untuknya. Tak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan hari esok yang kita khawatirkan itu. Yang kedua, hari esok, kalau ataupun kita hidup, sudah ada ketentuan takdir ilahi tentang apa yang akan terjadi, tidak perlu dikhawatirkan. Dan kalau ataupun kita bertemu dengan hari esok itu, belum tentu yang kita takutkan itu yang akan terjadi. Boleh jadi sebaliknya. Maka orang yang khawatir dan takut apa yang akan terjadi di esok hari, maka dia memiliki kelemahan iman. Tawakalnya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah tipis. Dan sifat keimanan yang tipis dengan tawakal yang tipis ini terhadap hari esoklah yang membuat manusia kemudian membisniskan hari esok. Berangkat dari manusia-manusia yang sudah sangat banyak yang takut hari esok. Bermuncullah bisnis-bisnis sehat di tengah manusia-manusia yang takut akan apa yang akan terjadi keesokan hari terhadap dirinya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap rumahnya, terhadap kendaraannya, terhadap. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sekedar berusaha melakukan yang terbaik hari ini, itulah usaha dan kemampuan kita. Hari esok serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengkhawatirkan hari esok untuk anak-anak yang kita cintai, maka solusinya adalah memberikan kepadanya cara hidup yang benar, bukan menyiapkan kepadanya gudang kekayaan.
Karena gudang kekayaan yang dipakai oleh orang yang cara hidupnya tidak benar, tidak akan ada artinya. Namun seminim apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk anak kita ketika kita tinggalkan, ketika dia pandai cara hidup yang benar, maka dia akan bisa hidup dengan insya Allah dengan baik insya Allah ta'ala. Dan cara hidup yang benar adalah apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.